Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya. Firman pada hari ini terambil dari kitab Maleakhi 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-16 dengan tema membangun kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga. Membangun kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga. Maleakhi 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub mengena segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dan dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, dan biarlah berbahagia bagi mereka yang melakukannya. Saudara-saudaraku, ketika kita membeli satu barang atau benda, khususnya barang elektronik, biasanya kita mendapatkan nota atau kwitansi pembelian. Serta di dalamnya juga ada kartu garansi. Yang di kartu tersebut tertera kurun waktu tertentu, biasanya 3, 6, atau 1 tahun paling lama. Sebagai jaminan, jika barang yang kita beli rusak, maka barang tersebut bisa dikembalikan dan diganti dengan yang baru, atau dikenakan biaya gratis saat barang tersebut akan diperbaiki. Nah, begitu juga saat kita membeli suatu produk berupa makanan atau minuman. Biasanya kita akan menemukan masa berlaku ya, berupa bulan dan tahun. Setelah melewati batas atau masa berlaku, maka makanan atau minum itu dikatakan kadaluarsa. Saudara-saudaraku, namun berbeda halnya dengan pernikahan. Jika kita memperhatikan surat nikah yang kita terima untuk mereka sudah menikah, di sana tidak ada yang namanya batas atau masa berlaku seperti makanan dan minuman tadi. Yang ada tertera di dalam surat nikah tersebut adalah dengan siapa Anda menikah, nama dari orang tua kita dan juga orang tua pasangan kita, nama pendeta atau hamba Tuhan yang memberkati, dan waktu kapan pernikahan kudus dilaksanakan. Dan kita tidak akan menemukan ya masa kapan pernikahan itu akan berakhir atau masa kadaluarsa. Saudara-saudaraku, dengan tidak adanya masa kadaluarsa dalam pernikahan, maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan pernikahan Kristen itu berlangsung seumur hidup. Dan oleh karena itu harus disertai dengan kesetiaan. Apalagi jika kita mencoba mengingat-ingat isi dari janji pernikahan yang kita ikrarkan. Ya, intinya bahwa dalam setiap kondisi, situasi, saya sebagai suami atau istri akan setia. Dan hanya mautlah atau kematianlah yang memisahkan. Namun sangat disayangkan sekali Bapak Ibu sekalian, kesetiaan di saat ini seperti sesuatu yang langka. Mengapa? Karena banyak pernikahan Kristen yang mengalami perceraian demi perceraian. Dengan alasan ketidakpuasan, hilangnya kasih, harapan-harapan yang tidak terpenuhi dari pasangan, konflik yang terus-menerus dan berkepanjangan, tidak ada solusi atau penyelesaian masalah, komunikasi yang merasa sudah tidak nyambung lagi, ya, masalah keuangan, dan bahkan sampai dengan masalah perselingkuhan.
Dengan adanya perceraian demi perceraian yang melanda kehidupan pernikahan Kristen, maka keindahan, keunikan, dan perbedaan pernikahan Kristen dengan yang di luar kekristenan tidak terdapat lagi perbedaannya. Saat ini orang-orang memandang pernikahan Kristen dengan pernikahan yang bukan Kristen sama aja. Bedanya hanya dilihat dari tempat waktu pelaksanaannya saja. Pernikahan Kristen dilakukan di dalam gereja, dan mereka yang bukan Kristen di luar gereja. Pernikahan Kristen diakhiri dengan perceraian sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang dihadapi. Namun pertanyaannya adalah, apakah betul perceraian solusi yang baik dan berkenan di hadapan Allah dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan dan keluarga? Bapak sekalian, jika kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan sampaikan pada hari ini, perceraian bukanlah solusi dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan. Justru perceraian adalah tindakan yang Allah benci. Dan firman Tuhan pada hari ini dengan jelas dan tegas mengatakannya pada kita semua. Di ayatnya Maleaki 2 ayatnya yang ke-16. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini, ada hal yang menarik dari penempatan firman Tuhan dalam kitab Maleaki menyinggung tentang pernikahan. Apakah hal yang menarik itu? Jika kita perhatikan saat Tuhan memprakarsai dan menciptakan lembaga pernikahan ini, ya, kita lihat hal itu dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Itu berarti masih di awal daripada kitab Perjanjian Lama. Dan di akhir dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Maleaki 2 ayat 16, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah membenci perceraian. Bapak sekalian, di awal firman Tuhan, kita diingatkan bahwa pernikahan adalah lembaga atau institusi yang Tuhan prakarsai. Oleh karena itu, janganlah ada perceraian. Pernikahan yang Allah ciptakan bukan untuk diceraikan. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di awal Allah sudah menciptakan tentang pernikahan ini, dan di akhir Tuhan mengingatkan bahwa janganlah ada perceraian di dalam pernikahan, lembaga atau institusi yang Tuhan ciptakan. Perceraian terjadi dalam kehidupan pernikahan karena kekerasan hati manusia sehingga tidak mau diajar atau susah diajar. Matius 19 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Saudaraku, Maleaki 2 ayat 1 sampai 9 dan 10 ayat 17. Itu berbicara mengenai penghakiman. Penghakiman bagi para imam yang tidak setia dan penghakiman atas ketidaksetiaan dalam pernikahan. Adanya penghakiman karena mereka telah melupakan dan melanggar perjanjian antara bangsa pilihan Allah dengan Allah sendiri. Oleh karena itu dalam Maleaki 2 ayat 1 sampai 17 berulang kali Allah menekankan perihal perjanjian. Itu bisa kita lihat di ayat yang keempat, kelima, ke-8, 10, dan 14. Dan setidaknya ada 3 perjanjian yang disebutkan secara spesifik di bagian ini, yaitu ayat 1 sampai 9 perjanjian dengan suku Lewi, ayat 10 sampai 12 perjanjian dengan Israel, dan ayat 13 sampai dengan 17 perjanjian pernikahan. Nah, saudaraku, perjanjian dengan suku Lewi karena pada waktu itu para imam, ya, suku Lewi yang dipercayakan untuk menjabat imam, mereka telah melanggar perjanjian, mereka telah merusak perjanjian dengan mereka tidak menaati firman Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Padahal pengaruh imam itu berdampak besar bagi para umat. Perjanjian dengan Israel, perjanjian dibuat di Sinai ketika bangsa umat pilihan Allah menikah dengan Allah Yehova. Keluaran 19 sampai dengan yang ke-20. Namun bangsa Israel sebagai mempelai Tuhan ini tidak setia kepada Tuhan karena berzinah dengan ilah-ilah palsu. Nah, masuk dalam poin ketiga, perjanjian pernikahan. Saudaraku, para laki-laki menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan asing atau suku bangsa lain. Mereka, khususnya para suami, lupa bahwa dalam perjanjian pernikahan itu melibatkan suami, istri, dan Tuhan. Tuhan mengharapkan mereka setia dalam pernikahan. Tetapi nyatanya mereka tidak setia. Mereka lupa dengan perjanjian pernikahan mereka. Saudaraku, berbicara mengenai pernikahan, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa
pernikahan adalah satu hubungan yang khusus dan kudus yang diinstitusikan Allah. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Dan keberlangsungan pernikahan adalah untuk seumur hidup. Matius 19 ayat 6. Oleh karena itu dalam Malaki 2 ayat 16 dikatakan Allah membenci perceraian. Mengapa Allah begitu membenci perceraian, Bapak sekalian? Karena ini menyangkut dengan covenant dan komitmen. Perjanjian dan komitmen itu sendiri. Saudaraku, di dalam pernikahan Kristen itu terkandung covenant dan komitmen. Perjanjian dan komitmen. Maka pernikahan Kristen bukanlah pernikahan kontrak, tetapi sebuah covenant, perjanjian. Dan ini yang menjadi perbedaan pernikahan Kristen dengan pernikahan agama lain. Di dalam pernikahan kita melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikat janji. Dan pertanyaannya, mengapa di dalam pernikahan Kristen perlu dilakukan perjanjian? Karena pada dasarnya manusia yang berdosa ini tidak setia, maka dibuatlah perjanjian. Walaupun dengan adanya perjanjian pun terkadang manusia suka lalai dan akhirnya jatuh di dalam ketidaksetiaan. Oleh karena itu perselingkuhan terjadi di mana-mana dan mengakibatkan timbulnya perceraian demi perceraian. Namun demikian, tetap dalam pernikahan Kristen perlu diikrarkan janji pernikahan. Perjanjian pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai sebenarnya di sana juga mengandung suatu penggambaran perjanjian antara Kristus dengan gerejanya. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ke-33. Di sana Rasul Paulus memberikan gambaran perjanjian Kristus dengan gerejanya melalui pernikahan. Oleh karena itu, jika saya definisikan, maka pernikahan Kristen adalah sebuah cerminan perjanjian dari Kristus dengan gerejanya di dalam ketidaksempurnaan gerejanya. Di samping pernikahan Kristen mencerminkan relasi Kristus dengan gerejanya yang tidak sempurna. Di dalam pernikahan Kristen menggambarkan relasi Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi tetapi satu tetapi 3. Dan di dalam ketritunggalan kita dapat melihat 3 pribadi yang memiliki perannya masing-masing. Allah Bapa yang memprakasai penciptaan dan penebusan. Allah Anak yang menebus ciptaan. Dan Allah Roh Kudus yang berperan melahirbarukan dan menguduskan dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang-orang percaya. Saudaraku, hal ini sama halnya dengan suami istri. Mereka 2 tetapi satu adalah 2. Maksudnya adalah ketika Allah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan pernikahan kudus menjadi satu. Kesatuan di dalamnya itu terdapat 2 pribadi yang berbeda, baik dari sisi jenis kelamin, keunikan, dan perannya. Namun mereka satu sebagai gambar dan rupa Allah dan menyembah Allah yang sama. Oleh karena itu saya harap di sini kita bisa melihat keindahan dan perbedaan pernikahan Kristen dengan pernikahan agama-agama lain. Dalam pernikahan Kristen kita melihat di mana 2 manusia yang Allah ciptakan dalam gambar dan rupanya disatukan di dalam perbedaan. Mereka masing-masing dengan segala keunikan dan perannya masing-masing yang Tuhan berikan. Karena laki-laki dan perempuan satu dalam gambar dan rupa Allah, maka mereka seharusnya memiliki tujuan yang sama, satu tujuan. Bahwa pernikahan dan keluarga yaitu untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Di dalam pernikahan saya semakin mengenal Allah yang saya sembah. Sehingga dalam pernikahan ada pertumbuhan yang semakin menyenangkan dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, di dalam covenant atau perjanjian ada komitmen. Lalu apa arti dari komitmen? Tentu kata ini tidak asing di telinga kita. Lalu apa arti dari komitmen? Nah, saudara-saudaraku, di Kamus Indonesia, komitmen itu diterjemahkan dengan kata tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Inggris mengatakan bahwa komitmen
berarti mengikatkan diri secara emosional, intelektual dengan tujuan untuk mempertahankan sesuatu secara aktif. Jadi kalau saya simpulkan dari kedua ya arti ini, maka perjanjian pernikahan adalah suatu ikatan di mana saya mengikatkan diri secara emosional dan intelektual dengan pasangan saya dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan pernikahan kita secara aktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bagi mereka yang mau menikah, ya, apakah diri kita sudah bertanggung jawab? Ya, apakah diri kita sudah siap memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan? Nah, saudara-saudaraku, ketika seseorang mengikrarkan perjanjian pernikahan yang di dalamnya mengandung komitmen, maka dalam membangun pernikahan, fokusnya itu bukanlah aku, ya, diri kita sendiri, bukan. Dan bukan juga fokusnya adalah kepentingan kita sendiri, bukan. Ya, tetapi fokusnya adalah pasanganku dan hubungan kami berdua. Ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi satu, aku harus siap untuk mengorbankan apa yang menghambat kesatuan. Saudaraku, jika kesatuan pernikahan diambang kehancuran, karena selama ini ada yang menghambat, ya, maka kita harus mengambil waktu, berdiam diri, ya. Di dalam waktu itu kita mencari tahu apa yang menghambat itu. Apakah perempuan atau laki-laki lain? Apakah karena pekerjaan atau bahkan juga karena pelayanan? Saudaraku, ingat pada saat mengikrarkan janji pernikahan. Untuk apa dan dengan siapakah Anda mengikrarkan janji pernikahan itu? Di mana dikatakan akhir kalimat janji pernikahan adalah sampai maut memisahkan. Apakah ikrar janji pernikahan kita ikrarkan dengan pekerjaan kita? Dengan selingkuhan? Atau bahkan dengan pelayanan? Saudara-saudaraku, janji pernikahan kita ikrarkan dengan pasangan kita. Dan hanya maut yang memisahkan. Saudara-saudaraku, ingat, pernikahan Kristen adalah pernikahan perjanjian. Dan di dalam perjanjian itu ada komitmen. Oleh karena itu ingat saudaraku dengan C ini. Ya, covenant dan komitmen. Oleh karena itu bagi mereka yang akan menikah, jangan memandang pernikahan yang Tuhan telah prakarsai ini hanya sebatas dari C yang lain. Apa itu? Seremoni atau celebration saja atau perayaan saja. Pernikahan itu seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Jadi tidak hanya berlangsung saat pemberkatan atau resepsi saja. Di saat membangun kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga, tidak dapat dilakukan hanya oleh salah satu pasangan saja. Membangun kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga harus melibatkan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Seperti kalau saya membuka kedua tangan saya ini, ya, suami istri membangun kesetiaan, mereka harus bekerja sama-sama. Sehingga pernikahan itu akan kuat. Tetapi kalau hanya salah satu saja, ini tidak akan kuat. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, untuk membangun kesetiaan, dibutuhkan komitmen dari dua pribadi dalam membangun kesetiaan. Lalu kalau gitu, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh suami istri dalam membangun kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga? Pertama, saudara-saudaraku, jadikan Kristus menjadi pusat dalam pernikahan. Saudara-saudaraku, ini adalah hal yang penting dalam membangun pernikahan. Jika saya ibaratkan kita hendak membangun rumah, maka hal yang penting untuk diperhatikan adalah dasarnya. Dan poin ini adalah dasar dalam membangun pernikahan dan rumah tangga atau keluarga. Kristus harus dijadikan pusat dalam pernikahan keluarga. Pertanyaannya adalah, di manakah Kristus dalam kehidupan pernikahan saudara sekarang? Ini adalah pertanyaan yang penting untuk direnungkan dan dijawab oleh suami istri.
Apakah ada kesamaan kesepakatan dalam menjawab? Jika selama ini Kristus tidak hadir dalam kehidupan pernikahan kita, bagaimana Kristus kita tempatkan di tempat yang seharusnya itu pusat dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita? Karena Kristus tidak hadir. Jika Kristus tidak hadir dalam kehidupan pernikahan dan keluarga, maka selama ini siapakah yang menjadi pusat dalam pernikahan dan keluarga kita? Kristus Allah kita seharusnya menjadi pusat di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita. Karena dialah yang telah menjadikan dan menciptakan lembaga pernikahan ini. Saudaraku, saya sangat terberkati sekali dan selalu diingatkan dari kitab Yosua 24 ayatnya yang ke-14 dan 15. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, di sini Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menjadikan Kristus menjadi pusat dalam pernikahan tidak terlepas daripada kehidupan kita yang menyembah kepada Kristus itu sendiri. Saudaraku, seorang yang bernama Gary mengatakan suatu pernikahan yang memuaskan paling mungkin terjadi jika kita menjadikan Allah pusat hubungan kita dan menyerahkan hidup kita kepadanya sekaligus secara pribadi dan sebagai pasangan. Saudaraku, menjadikan dan menempatkan Kristus Allah di pusat dalam kehidupan pernikahan tidak terlepas dari sikap kita sebagai murid Tuhan yang menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti perintahnya. Saudaraku, bentuk nyata kehidupan pernikahan dan keluarga yang berpusatkan pada Kristus, yaitu pertama adalah hadir bersama-sama ke gereja. Suami istri hadir bersama-sama ke gereja. Yang kedua, suami istri memiliki waktu untuk membaca Alkitab bersama-sama. Menjadikan Alkitab itu petunjuk, nasihat, cermin. Bagaimanakah selama ini kehidupan pernikahan yang Tuhan prakarsai. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah waktu untuk berdoa bersama. Saudaraku, ketiga hal ini setidaknya sebagai bukti pernikahan keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupannya. Yang kedua, penuhi kebutuhan pasangan kita dari segi emosi dan fisik, saudaraku. Mengerti dan pahamilah kebutuhan pasangan kita, baik secara emosi dan fisik. Di samping itu, diri kita juga harus memahami apa yang menjadi kebutuhan kita dan beritahukan atau komunikasikan kepada pasangan kita. Bapak sekalian, untuk perempuan, kebutuhannya adalah kedekatan secara emosi dan rasa aman. Dan apakah istri kita merasakan kedekatan secara emosi dan rasa aman saat kita di rumah? Apakah kita sebagai suami dirasakan oleh istri yang betul-betul hadir, atau hanya terlihat namun tidak dirasakan kehadirannya? Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita yang kita bawa dari kantor ke rumah. Sibuk dengan kita media sosial, sibuk dengan kita ber-WA. Saudaraku, ketika kebutuhan untuk kaum perempuan ini atau para istri tidak terpenuhi, maka ia akan mencari di luar pernikahan, melalui pertemanan atau persahabatan dengan laki-laki lain. Misalnya saja melalui media sosial, lalu kemudian tukaran nomor HP, atau melalui acara-acara reunian. Bapak sekalian, saya tidak anti dengan acara reunian, ya, karena kami pun dari saat suka ada acara sesama alumni reunian begitu ya. Tetapi yang membahayakan yang kita harus hindari adalah ketika di situ ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Mungkin kita datang tidak dengan pasangan kita datang dengan kemarahan, dengan suami, lalu ketemu
dengan seseorang yang dulu naksir sama saudari. Ya. Karena merasa tidak didengar oleh suami sendiri, lalu ya, pria ini yang dulu pernah jatuh cinta menyediakan telinganya untuk mendengarkan. Disitulah mulai bertanya, kamu bagaimana tukaran nomor HP, WA, seminggu sekali ya berkomunikasi, nanti naik menjadi intensitasnya menjadi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan bisa jadi tiap hari hampir ya melakukan chatting. Sehingga ya yang tadinya tidak ada yang namanya relasi seksual, karena kebutuhan yang tidak terpenuhi akhirnya jatuh di dalam perselingkuhan dan perzinahan. Karena dimulai dari kebutuhan seorang istri yang tidak terpenuhi. Begitu juga dengan kaum laki-laki. Apa menjadi kebutuhan kaum laki-laki? Saudaraku, Efesus 5 ayat 22 dikatakan kata tunduk. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Tunduk itu berarti kita bisa mengetahui apa yang kebutuhan suami, yaitu dihormati, saudaraku. Kaum laki-laki perlu penghormatan dan penghargaan. Ya, dan kaum laki-laki pun membutuhkan pertemanan atau persahabatan dan tidak terlepas daripada kebutuhan seksual. Oleh karena itu kaum ibu-ibu, ketika ibu-ibu merasakan jengkel, ya, kesal sama suami, ya, janganlah menjatuhkan suami dengan memarahinya di depan umum. Bicaralah 4 mata. Ya. Kasih tahu apa yang menjadi bentuk kemarahan, kesalahan diri kita, ya. Dan ingat, suami pun membutuhkan seorang teman atau sahabat. Ya. Dia bisa menceritakan dari hati ke hati. Dan tentu ada kebutuhan secara seksual. Dan kalau ini tidak terpenuhi oleh seorang laki-laki atau suami, mereka juga akan mencari ya di luar pernikahannya melalui pertemanan dan persahabatan dengan perempuan lain. Jadi saudara-saudaraku, pahami dan penuhi kebutuhan pasangan kita dari segi emosi dan fisik. Yang ketiga, menyediakan waktu bersama. Menyediakan waktu bersama membaca Alkitab, menyediakan waktu bersama untuk berdoa, dan juga menyediakan waktu bersama untuk dinikmati bersama. Ya, cari dan temukanlah berbagai macam aktivitas yang dapat dinikmati dan menyenangkan bersama-sama. Misalnya, ya, senang ke pantai, pergilah ke pantai, nikmati berdua. Ya, lakukan kegiatan aktivitas yang memang dinikmati bersama-sama. Di sini menyediakan waktu bersama, bukan menyisihkan atau menyisakan, tapi menyediakan. Dengan menyediakan waktu bersama berarti pasangan merencanakan dengan rutin waktu untuk berkencan. Jadi berkencan itu bukan hanya dilakukan pada sebelum menikah, dalam arti kata dalam masa pacaran. Sudah menikah pun tidak apa-apa berkencan. Ya. Pernikahan harus disertakan dengan kasih persahabatan. Di dalam kasih persahabatan itu ada saling menghargai. Sehingga pasangan dapat menikmati waktu bersama-sama. Ya. Jadi ketika suami istri sudah merencanakan waktu bersama, ya, kurangi aktivitas komunikasi ya melalui handphone. Kalau perlu sampaikan kepada anak-anak bahwa papa mama hari ini membutuhkan waktu untuk berdua untuk berkencan. Saudaraku, ya tentu ya ada beberapa hal lagi yang bisa dilakukan untuk ya membangun kesetiaan pernikahan dan keluarga. Tapi setidaknya melalui 3 hal ini ya kita semua bisa belajar untuk melakukannya. Nah, saudaraku, seperti halnya persahabatan yang harus dibangun, dibina dan dirawat, maka sama halnya dengan pernikahan. Pernikahan perlu untuk dibangun dalam hal kesetiaan, dibina dan dirawat. Tentu dalam hal ini diperlukan kebergantungan kepada Tuhan, kesabaran, ketekunan, pengertian, saling menghargai dan membuat kesepakatan dengan orang yang kita nikahi, yang kita sayangi. Oleh karena itu saya mengajak kepada para suami dan istri untuk terlibat di dalam membangun kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Ini merupakan komitmen bersama. Dan sebagai bentuk, saya dan saudara memaknai perjanjian yang telah diikrarkan,
di hadapan Allah dan gerejanya. Sebagai penutup, ya, saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian mengambil waktu. Mungkin bisa diiringi dengan satu musik yang tadi, ya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Dalam waktu beberapa menit ke depan ini saya menyediakan untuk suami istri berdoa bersama-sama, berpegangan tangan, menyerahkan kehidupan pernikahan dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin di saat ini pun ada pergumulan-pergumulan, permasalahan yang menimbulkan konflik demi konflik yang tidak selesai. Secara sadar atau tidak, suami istri saling menyakiti, saling menuntut. Tidak lagi ada namanya saling menghormati, menghargai. Yang ada adalah saling melukai. Mungkin sebagai istri sudah tidak bisa lagi menghormati suami karena penuh dengan kekurangan, kelemahan, harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Begitu juga dengan suami yang begitu kesal jengkel dengan istrinya yang pernah merasa dipermalukan. Sehingga dalam kehidupan pernikahan tidak ada lagi yang namanya saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghargai. Yang ada saling melukai dan menyakiti. Dan di saat itu kita merasakan lelah. Mungkin dalam pikiran kita sudah ada satu godaan dengan pribadi lain, entah itu pria lain atau wanita lain, yang sepertinya jauh lebih bisa memahami dan mengerti keadaan kita. Sehingga kita lupa bahwa ada pribadi yang maha tahu dan maha kasih, itu Tuhan sendiri. Saya memberikan waktu kepada suami istri untuk berdoa, menyerahkan kehidupan pernikahan dengan segala permasalahan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang telah memprakarsai, menciptakan daripada pernikahan ini. Engkau mengetahui Tuhan setiap keadaan, kondisi, kehidupan pernikahan jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Banyak hal yang mereka mungkin sudah merasakan lelah, permasalahan demi permasalahan, merasa diri tidak dihargai, merasa diri sudah tidak dikasihi lagi oleh pasangannya. Bahkan mungkin juga sudah timbul satu godaan. Lebih mengasihi yang bukan pasangannya. Dalam arti kata perempuan atau laki-laki lain. Ya Tuhan Yesus, tolonglah. Kiranya di dalam setiap pergumulan permasalahan yang dihadapi, kami selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Tuhan yang bisa menolong daripada setiap pernikahan keluarga daripada jemaat Tuhan. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah yang berat dan mereka rasanya tidak sanggup lagi, yang ada mungkin mereka ingin lari atau menceraikan pasangannya, Tuhan tolong. Ingatkan mereka dengan kasih-Mu bahwa ada Tuhan yang selalu memperhatikan, peduli dengan kehidupan pernikahan dan keluarga yang kami jalani Tuhan. Dan oleh karena itu kiranya Tuhan, biarlah kami selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Menjadikan Kristus pusat di dalam kehidupan pernikahan keluarga kami. Dan kami taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Demi kehidupan pernikahan dan keluarga kami Tuhan. Nah doa kami Tuhan, doa permohonan kami ini. Dan kami yakin Tuhan mendengarkannya. Dan kami serahkan ke dalam cara Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kami. Doa kami Tuhan. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.